video kali ini Mimin akan menjelaskan materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi part 3, yaitu part terakhir dari materi ini. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kesetimbangan oleh 3 gaya. Nah, jadi untuk yang kesetimbangan oleh 3 gaya itu kita langsung masukkan ke rumus ini aja. Jadi biasanya itu ada sebuah sistem yang bentuknya itu kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi kita langsung gunakan aturan sinus. Kalau F1 per sin depannya yaitu theta 1 sama dengan F2 per sin theta depannya yaitu theta 2 sama dengan F3 per sin theta depannya yaitu theta 3. Sehingga didapatkan rumusnya itu ini. Nah, jadi langsung aja ke contoh soalnya karena yang tadi teorinya cuma seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar dengan tegangan tali, kemudian ada balok yang digantungkan pada tegangan tali itu pada tali itu. Kemudian ditanya tentukan besarnya tegangan tali T1 dan T2. Kita tulis diketahuinya berarti W-nya itu M kali G berarti 25 kali 10 sama dengan 250 Newton. Nah, ini theta 1 sama theta 2 nya sebenarnya diabaikan aja, nanti kan penulisannya tergantung sama theta yang kita pakainya itu. Nah, yang ditanya T1 dan T2. Oh ya, untuk kalian yang mungkin belum belajar tentang kesetimbangan oleh 3 gaya, pasti kalian mengerjakan soal ini tuh dengan menggunakan resultan vektor atau yang disebut sebagai metode analisis. Tapi itu caranya akan panjang banget. Nah, makanya kalian di kelas 11 masuk ke materi yang lebih tinggi lagi, jadi lebih bisa ngerjainnya itu tanpa terbelit-belit kayak gitu. Nah, jadi kita langsung masukkan. Kan W-nya itu ada di sini. Ya kan, W. Berarti sudut depannya itu ada ini. Nah, kenapa ini 90 nih? Kenapa di sini kita pakai 90? Karena kan kalau segitiga itu kan sudutnya itu 180. Ini 53, ini 37. Udah kepake 90. Berarti kan di sini 90. Makanya sin 30. T1 di sini, berarti sudut seberang itu ini kan. Nah, kita cara taunya itu kita bikin garis bantu. Berarti kan di sini 53 sudut seberangnya. Maka di sini 90. Sehingga ketika dijumlahkan itu 143. Makanya di sini pakainya sin 143. T2 di sini. Sudut depannya di sini. Berarti kan kita tarik garis di sini 37, di sini 90. Makanya kita jumlahkan itu 127. Makanya pakainya sin 127. Nah, untuk nyari T1-nya kita pilih dua equation aja. Jadi kita anggap yang ini aja misalnya. Berarti kan W per sin 90 sama dengan T1 per sin 143. Kita masukin aja angkanya seperti biasa. Berarti didapatkan 250 per 1 sama dengan T1 per 0,6. Min kosin 143 bisa dapat 0,6. Nah, itu udah dipelajari di materi vektor kelas 10. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian tunggu aja di pembahasan yang Mimin kasih tentang vektor di kelas 10. Nah, jadi didapatkan T1 itu 150. Nah, untuk nyari T2 kalian bisa gunakan W dengan T2 atau T1 sama T2 sama aja. Kita anggap kita pakainya itu yang T1 dengan T2. Ya udah, T1-nya tadi didapatkan 150. Ya udah, per sin 143, T2-nya ini masukin 150 per 0,6 sama dengan T1 per 0,8. Nah, ini kalian hitung biasa aja. Manual didapatkan T2-nya itu 200 Newton dan T1-nya itu 150 Newton. Seperti itu aja, simpel ya. Nah, sebab selanjutnya kita masuk di titik berat. Titik berat itu apa sih? Nah, titik berat yaitu titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda yang menjadi titik kesetimbangan benda tersebut. Pastikan kalian pernah tuh megang-megang buku, kemudian jari kalian itu dimasukin ke sini, ditancepin ke sini kan. Kemudian diputer-puter tuh bukunya, tau lah ya. Nah, ini tuh kita bisa muter di jari kita karena kita menemukan pusat masanya itu di situ. Kebayang ya maksudnya. Dan biasanya yang kita pakai adalah benda homogen. Kalau benda homogen, titik beratnya itu berada di tengah-tengah benda. Sebagai contoh, kalau persegi kayak gini, kita tarik garis, nah titik temunya itu, nah inilah yang disebut titik berat. Ini sama kalau persegi panjang, titik beratnya di sini. Lingkaran di tengah-tengah. Kalau segitiga ini agak berbeda ya, tapi titik tengahnya itu di sini.
Nah, rumusnya itu kalau kita nyari X0 itu apa sih? Nah, X0 itu adalah titik berat terhadap sumbu X. Rumusnya itu sigma Wx per sigma W. Ini sigma Wx maksudnya itu sigma W dikali X ya. Kalau Y0 berarti sigma W dikali Y per sigma W. Dan ini seterusnya untuk yang M-nya. Nah, mungkin kalau kalian lihat dari rumus ini, apa sih ini rumusnya? Nah, itu emang rumusnya kayak begitu doang. Nah, tapi nanti untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita masuk ke titik berat satu dimensi dulu. Kalau tadi kan titik beratnya nggak jelas tuh bentuknya seperti apa kan. Nah, kita masuk ke titik berat satu dimensi. Jadi ada beberapa ketentuan di X0, Y0 dan seterusnya. Kalau tadi kan dikatakan kalau titik berat nilainya itu selalu di tengah-tengah. Itu nggak selalu, tergantung sama jenis bendanya. Kalau lurus, ini kok miring ya, udah nggak apa. Kalau lurus kayak gini, ini emang benar titik berat itu di tengah-tengah. Tapi ketika bentuknya itu busur lingkaran, itu kalian gunakan R dikali tali busur AB per busur. Tapi ini jarang banget keluar, percaya deh, ini jarang banget keluar. Nah, untuk busur setengah lingkaran itu rumusnya 2R per Pi. Ini bisa juga keluar tapi jarang banget. Nah, rumusnya itu adalah sigma L dikali X per sigma L. Kalau Y0 sigma L dikali Y per sigma L. Jadi sigma L dikali X itu artinya L1 X1 ditambah L2 X2 dan seterusnya. L1 ditambah per L1 ditambah L2 plus titik-titik sampai plus Ln. Nah, X1 itu apa? X1 itu artinya titik berat benda satu terhadap sumbu X. Kalau Y1 artinya yaitu titik berat benda tegar di sumbu Y. Kalau X itu di sumbu X, kalau Y itu di sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya itu kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Nah, kalau kalian nemu gambar kayak gini, itu bentuknya itu bukan persegi panjang. Bukan ininya itu bukan persegi panjang, tapi bener-bener kayak garis lurus, yaitu yang di ketentuan yang pertama ini, garis lurus. Dan itu soal yang paling sering keluar. Jadi kalau kalian lihat, kita harus misalin titik-titiknya itu berapa, garisnya itu yang mana. Kita anggap ini tuh satu nih. Ini garis pertama, ya. Ini garis pertama. Kemudian garis keduanya itu ini, garis ketiganya itu dari atas ke bawah nih. Dan garis keempatnya itu yang 4 ini. Nah, kenapa X1-nya bisa 1? X1-nya itu bisa 3? Kan di sini jarak angkanya 2, ini 4. Artinya itu panjangnya 2, di sini 4. Kan kalau ditotalin 6 ya. Dibagi 2, berarti kan titik berat itu di 3. Ingat sesuai sama aturan tadi, kalau garis lurus itu titiknya itu ada di tengah-tengah. Sehingga X1-nya itu kalau kita tarik ke bawah, ya di sini 3 kan. Sedangkan di sini berapa? Yaitu 6, berarti ini sini 3, maka di sininya 3. Kebayang maksudnya? Kan di sini 6 nih. Berarti atasnya 3, bawahnya 3. Makanya 3 ke sini juga 3. Makanya didapatkan X1-nya itu 3, Y1-nya itu 3. L1-nya itu 6. Kenapa 6? Karena kan panjangnya itu 2 ditambah 4. Berarti 6. Nah, untuk X2-nya kita anggap di sini ya. Berarti kan titik tengahnya itu di sini. Ya, kalau kita tarik ke bawah, nanti kan ini jaraknya 2 kan. Ini jarak ini ke sini maksudnya 2. Berarti X2-nya itu 2. Y2-nya 5 dapat dari mana? Kalau dari atas ke sini 4, berarti kan ini ke sini 2. 2 ditambah 3. Jadi nerusin terhadap terhadap titik nolnya ini. Berarti kan 5. Karena 2 ditambah 3. Makanya Y2-nya itu 5. L2-nya berarti panjangnya itu panjangnya 4. Nah, untuk yang 3-nya, X3-nya, ya udah, berarti sama kayak tadi. Berarti kan titik tengahnya di sini. Tarik garis ke bawah. Berarti ini di berapa? Ini berarti panjang dari ujung sini ke ujung sini. Berarti 6. Makanya X3-nya itu 6. Y3-nya itu 3. Dapat dari mana? Sama kayak tadi. Titiknya di sini. Berarti kan ini ke sini 3, makanya 3. L3-nya 6. Berarti 3 ditambah 3, berarti 6. Nah, untuk X4-nya sama. Berarti titik tengahnya di sini, kita tarik garis ke bawah. Hasilnya 6. Y4-nya, nah Y4-nya berarti kita tarik garis ke samping. Nah, berarti ya udah, berarti panjang ini ke sini 6, makanya kita tuliskan 6. Dengan L4-nya itu 4 karena panjang itu emang 4. Ya udah, yang ditanya itu, nah untuk titik berat itu
penulisannya itu X0 Y0 ya. Ya udah kita masukin rumus kayak biasa nih yang tadi Mimin sebutin. Karena di sini ada 4 benda, makanya kita tuliskan itu sampai 4 kali. Sampai L4 dikali X4. Masukin deh angka-angka yang sesuai di atas ini. Nggak mungkin ya Mimin bacain, kalian langsung aja masukin. Sehingga didapatkan itu 86/20, yaitu 4,3 X0 nya. Nah untuk yang Y0 ya, lakukan hal yang sama. Berarti masukin angka L1 Y1 nya seterusnya, maka didapatkan 80/20. Kalian bisa ya masukinnya, tinggal masukin aja sesuai yang diketahuinya ini. Berarti didapatkan Y4 itu, Y0 itu 4. Jadi kalau kalian menuliskan jawabannya, kalian tulis jawabannya itu gini, 4,3 titik koma atau koma titik 4. Nah ini jawabannya seperti itu. Next, untuk titik berat 2 dimensi. Kalau tadi kan 1 dimensi. Nah untuk yang 2 dimensi ini, nah itu ada beberapa bidang. Ada beberapa bidang ya, segitiga, jajar genjang, juring lingkaran, setengah lingkaran, dan seterusnya. Nah ini semua harus kalian hafalin nih. Udah kalian baca sendiri aja, kalau harus kalian hafalin. Min, ini angka ini dapat dari mana? Nah ini ada penurunan rumusnya sendiri dari rumus integral terhadap momen inersia. Itu ada lagi panjang banget, nggak mungkin Mimin jelasin. Nah kalau tadi pakainya L, sekarang pakainya tuh A. Udah sisanya sama. Kalau tadi kan ini L1 X1 L2 X2 per L1 plus L2, sekarang pakainya A. Udah gitu doang. A itu adalah luas bidangnya. Kalau tadi kan L itu panjang garisnya, kalau A itu luas bidangnya. Nah masuk lagi ke contoh soal biar kalian makin ngerti. Nah jadi soalnya itu biasanya sama kayak tadi, bentuknya itu gambar. Nah gambar itu seperti ini. Nah diketahuinya itu, kita nentuin diketahuinya itu bisa beda-beda tiap orang. Jadi tergantung kita bikin bentuknya itu seperti apa. Kalau kalian lihat di sini itu kan ada bentuk segitiga sama jajar persegi panjang ya. Ya udah kita anggap kalau ini persegi panjang, kalau ini segitiga. Berarti kita anggap ini adalah bidang satunya atau bentuk satunya, ini benda duanya. Ya udah kita tarik garis ke tengah nih, set. Berarti kan titik X1 nya itu di 2 dan Y nya itu kalau di sini 6 berarti sini 3, makanya di sini 2 dikali 2 sama 3. A1 dapat dari mana? Ini kan bentuknya itu P kali L kan, luas daerahnya itu, berarti panjangnya itu 4 dikali 6, 24, makanya di sini 24. Untuk X2 nya, nah X2 nya ini berarti titik tengahnya kan di sini, selalu di tengah ya, berarti 2, makanya X2 nya 2. Nah untuk yang Y nya ini berbeda kasus sendiri ya. Kalian lihat di sini, segitiga itu adalah sepertiga dari tingginya. Jadi kalau kalian tadi lihat tingginya itu kan 6/12, berarti berapa? 6 kan? Sepertiganya berarti berapa? 2. Jadi artinya titik sini itu, ini sini itu 2. 2 ditambah sama tinggi dari bidang 1 yaitu 6. Maka 2 ditambah 6 8, makanya Y2 nya itu 8. A2 nya dapat dari mana? A2 nya itu masukin aja setengah alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya itu adalah 1/3, berarti 2 dikali tingginya itu 6, maka dapatkan 6. Makanya A2 nya itu 6. Nah ditanya kan X0 Y0, ya udah masukin aja. Kayak tadi A1 X1 ditambah A2 X2 per A1 plus A2. Masukin A1 nya 24, X nya itu 2 dan seterusnya. Maka didapatkan X0 nya itu 2. Dan untuk yang Y nya sama, langsung aja ya, nggak usah Mimin sebutin, kalian pasti ngerti kok kan, yang pusingnya itu menentukan diketahuinya aja. Kalian masukin seperti biasa, didapatkan Y0 itu 4. Sehingga titik berat dari 2 dimensi gambar di samping ini yaitu 2, 4. Nah ini deh jawabannya, seperti itu aja. Nah untuk yang berat titik berat 3 dimensi itu prinsipnya sama, tapi kita maininnya volume. Jadi kalau tadi itu pakainya L kemudian A, sekarang pakainya V. Nah ketentuannya itu kayak gini, beda-beda lagi. Jadi tergantung ketentuannya. Jadi kalian emang harus menghafal ketentuan-ketentuan ininya. Ya ini udah Mimin perjelas banget, ada gambarnya, Mimin udah nyari tentang
X0 Y0 nya. Jadi pokoknya kalian tinggal hafalin aja ya. Nah untuk contoh soalnya langsung aja biar lebih mudah mengerti. Jadi contoh soalnya itu seperti ini. Jadi ada tabung kemudian ada kerucut. Nah diketahuinya itu kan yang tadi Mimin bilang yang paling susahnya itu diketahuinya. Nah kalau diketahui yang di Mimin tulis di sini itu di sininya itu adalah benda 1. Di sini benda 2-nya. Kalau kita bikin silinder, kalau kita tarik garis tengah kan nggak apa-apa ya, karena kan sisi kanan kirinya itu sama. Nah kita dapatkan berarti 6 cm karena kan panjang dari sini ke sini aja 12, berarti kan setengahnya itu 6, makanya di sini 6. Y1 nya itu 5, berarti kan kita tarik, nah kalau ke sini 10 berarti kan setengahnya itu 5. V1 nya berarti masukin rumus volume kerucut atau volume silinder atau volume tabung. Pi R kuadrat T, Pi nya itu 3,14 dikali R nya itu berarti 5 ya, karena kan di sini diameternya 10, berarti R nya itu 5 dikali T nya itu adalah 12, berarti dari titik sini ke titik ujung berarti 12, maka didapatkan 942. Nah untuk dikerucut, nah kerucut beda sendiri karena kan sisi kanan kirinya itu kan ya sama ya. Nah kita lihat di sini. Kalau kerucut itu adalah Y-nya itu 1/4 T-nya. Y-nya itu artinya itu dari alas kerucut ke ketinggiannya itu. Karena di sini kerucutnya itu tiduran, berarti kita tetap hitung dari sini. Waduh ini sama-sama merah. Jadi hitungnya itu sama-sama dari sini nih. Titik sini 1/4-nya. Kan panjang di sini 12, berarti Y-nya itu 1/4 dikali 12 sama dengan 3. 3 itu artinya dari sini ke sini 3. Ingat, X sama Y itu dihitung dari titik 0. Kalau dari titik 0 kan berarti sini 0. Berarti dari sini ke sini 3. Maka 6 ditambah 3, makanya di sini 12 ditambah 3, makanya di sini 15. Y2-nya sama tetap di tengah-tengah. Berarti 5. A2-nya kok ini A2, V2. Masukin sepertiga alas kali tinggi. Sepertiga luas alas kali tinggi. Ya udah masukin T-nya itu 12 ya, karena kan jaraknya ketinggiannya itu 12. Didapatkan 314. Yang ditanyanya masih sama, yaitu X0 Y0. Jawab, masukin cara yang sama kayak tadi. Ini sama persis ya, cuma beda dalam penentuan X1 Y1 sama V-nya doang. Kalian masukkan seperti biasa, kalian hitung menggunakan kalkulator boleh. Didapatkan kalau X0 itu 8,25. Nah satu ketentuan, kalau Y1 sama Y2 nya itu sama, yaitu sama-sama 5, pasti Y0 itu 5, itu udah ketentuan. Tapi kan karena ini masih belajar, Mimin buktikan. Jadi ketika kalian masukkan V1 Y1 ditambah V2 Y2 per V1 plus V2, kalian masukin angkanya, didapatkan 6280 per 1256, didapatkan Y0 nya itu 5. Nah sesuai kan? Ya udah, jadi nanti penulisannya jadinya 8,25 5. Nah, udah deh. Hasilnya seperti ini aja. Nah, cukup sekian untuk penjelasan materi part 3, yaitu part terakhir dari keistimewaan benda tegar dan dinamika rotasi. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fisikaku Fisika Yes. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya.